Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banati at-talibat, al-fasl al-awwal. Kaifa halukunna? طيب. صباح الخير. أيوة ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن التوحيد نعم أي أصول الدين. يا بناتي انتهينا من المراجعة والآن سنخطو إلى المادة بعدها إلى الموضوع بعدها ya. Al-bab ar-rabi' fil mawdu' as-sam'iyat. Ya, kita udah selesai, udah siap murojaah. Sekarang kita sambung dengan sambung dengan tajuk-tajuk selanjutnya ya. Kita masuk dalam bab 4 dalam tajuk as-sam'iyat ya. As-sam'iyat. Apa dia? Perkara-perkara yang kita dengar keterangannya. Oke, boleh dibuka bukunya muka surat 75 ya. Dalam buku usada ya. Ini buku usada udah lama sangat, buku masa dekat pondok ya. Udah berapa tahun lepas ya. Oke, dalam buku ini muka surat 75 ya. Hasilnya carilah bab 4 ini asam ayat. Taib. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi asam ayat ini adalah perkara-perkara yang kita dengar keterangannya. Oke. Nah, di sini. Asam ayat ialah hal-hal yang tidak dapat dicapai dengan akal semata-mata dan hanya diketahui dari keterangan yang kita terima dari sumber agama sendiri, dari punca agama sendiri, yakni dari kitab Tuhan Allah dan keterangan-keterangan para rasul. Jadi asam ayat di sini ialah hal-hal yang tidak boleh dicapai dengan akal semata, yang tidak boleh kita tanya-tanya, ya, yang tidak boleh kita lihat juga, yang susah kita nak percaya, ya, susah kita nak tahu dengan jelas dengan mata kepala susah, ya, tapi hanya diketahui dari keterangan yang kita terima dari punca agama, sumber nih punca agama daripada Al-Qur'an, ya, dan para rasul, keterangan para rasul, ya. Itu. Di antara hal-hal yang termasuk dalam asamiyat ialah malaikat, kitab-kitab Tuhan Allah, kitab-kitab Allah, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Hari kemudian yakni hari kiamat ya, dan hinggaan Tuhan Allah ya, atau qada dan qadar. Qada dan qadar. Jadi asamiyat ini perkara-perkara dalam agama kita yang kita tak pernah tengok, tak pernah tahu macam mana, hanya ada keterangan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Contohnya yang ialah malaikat. Kita tahu malaikat macam mana? Tak tahu kan? Tak pernah tengok kan? Kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Qur'an ya, kalau Al-Qur'an udah jelas. Sebelum Al-Qur'an apa? Ada Zabur, Taurat, Injil, tak pernah nampak. Sekalipun ada Alkitab, kita tak tahu apakah itu asli atau tidak, ya. Hari kemudian, hari kiamat. Bila hari kiamat nak datang? Tak tahu kan? Macam mana nanti kejadian? Hanya tahu ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membacakan, yang menceritakan, tapi tak tahu macam mana sesungguhnya. Okey. Hingga Tuhan qada dan qadar. Qada dan qadar macam mana? Ya. Esok kita masih hidupkah atau sudah Allah ambil? Esok kita nak jadi apa? Ya, di masa hadapan kita nak jadi apa? Nah, itu kita tak tahu. Termasuk juga tentang jin, surga, neraka, hal ihwal kubur dan sebagainya. Itu ya hal-hal yang boleh, kebanyakan adalah yang masa depan ya. Selepas kematian itu yang kita tak tahu macam mana. Hanya kita tahu keterangannya daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Oke, yang pertama kita bahas adalah al-malaikah. Malaikat, al-malaikatu, oke? Tuhan Allah menjadikan beberapa macam makhluk. Di antaranya ada yang berwujud benda, yang tiada bernyawa seperti batu dan sebagainya. Dan di antara lagi berwujud tubuh atau benda yang bernyawa seperti binatang dan manusia. Dan ada lagi yang hanya sebangsa nyawa saja seperti malaikat dan sebagainya. Ya, macam-macam makhluk yang Allah ciptakan. Ya, ada yang tak bernyawa, banyak sangat yang tak bernyawa ya. Kalau yang bernyawa hanya sedikit, hanya seperti binatang dan manusia. Itu yang bernyawa. Ya, dan ada wujudnya. Ya, ada dagingnya, tulangnya, kayak ada bentuknya. Dan ada lagi yang hanya sebangsa nyawa, yang bangsa nyawa seperti malaikat dan sebagainya. Oke. Malaikat itu tidak sama dengan manusia dalam sifat-sifat dan pekerjaannya.
bukan laki-laki dan bukan pula perempuan, ya. Ini sifat-sifat malaikat. Oh iya, tolong dibagi garis bawah ya. Bagi tanda bagi garis bawah tadi. Makna asam iyat. Makna asam iyat tuh apa? Ya, sampai sini. Bagi garis bawah, pahami dan hafalkan. Kemudian hal-hal yang termasuk asam iyat. Ini ya, dipahami bagi tanda, baca, pahami, oke? Kemudian malaikat, ya. Bagaimana sifat-sifat malaikat ini? Ya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak makan, tidak minum. Dan dalam keadaan biasa tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Ya, tak boleh nampak oleh kita. Mereka menjadi pesuruh Allah guna mengurusi ya apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan semua perintah Allah ya. Mereka itu tidak pernah melanggar perintah ataupun merasa bosan atau penat menjalankan perintah Tuhan, tidak pernah boring ya. Kena sembahyang lagi. Nah, tak pernah ya. Sebagaimana manusia hidup tidak merasa payah dan lelah dalam bernafas setiap waktu karena memang dijadikan demikian. Karena memang Allah hendaki kejadian demikian malaikat ya. Kita tidak dapat memberi sifat kepada malaikat itu selain yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita tidak diwajibkan mengetahui hakikat zat malaikat itu. Cukuplah kita mempercayai adanya dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran. Tak payah kita cari tahu macam mana ya bentuknya. Ya, apakah malaikat itu ada sayap? Ya kan? Biasa kita, oh malaikat itu turun bersayap. Ya, tapi tak payah kita pikirkan macam mana bentuknya, macam mana kehidupannya, tak payah. Cukup kita percayai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan yang Rasul jelaskan dalam hadisnya. Para nabi dan Rasul dapat mencapai malaikat membawa wahyu yang kadang menjelma sebagai manusia dengan kehendak Tuhan Allah dan terkadang pun tidak bertubuh seperti manusia. Ya, yang dapat jumpa dengan malaikat siapa? Hanya para nabi dan Rasul ya. Masa menerima wahyu. Keterangan-keterangan tentang malaikat dan sifat-sifatnya itu dalam Al-Quran banyak sangat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dalil-dalil tentang malaikat. 1. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Dia atau Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sungguhnya ada beberapa penjaga buat kamu, ialah berupa malaikat yang mulia-mulia lagi yang mencatat, lagi mengetahui apa saja yang kau kerjakan. Ini dalil untuk malaikat yang mencatat segala perbuatan kita ya, yang menjaga dan mencatat segala perbuatan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini malaikat raqib dan atid nih. Nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tiada sesuatu perkataan yang dikatakan melainkan mesti ada malaikat yang mengawasi dan meneliti. Ada malaikat ya di sisi kita nih yang mengawasi dan meneliti serta mencatat. Oke. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu malaikat takut kepada Tuhan mereka yang maha tinggi dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Ya, innalladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan perempuan, padahal tidak macam itu ya. Ini adalah pekerjaan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Mengatakan malaikat itu ada yang perempuan. Nah, tidak boleh. Wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu, melainkan dia sendiri, melainkan Allah sendiri. Tentara ini siapa? Tentara ini adalah malaikat-malaikat ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilad syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Bahan
yang membuat neraka itu api menyala-nyala, bahannya adalah dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tak ada malaikat menjaga neraka, aduh saya mengantuk, tak ada ya. Aduh saya penat, nak duduk sekejap, tak ada ya. Bilangan malaikat, jumlah malaikat. Bilangan malaikat itu banyak sangat. Ya, tak boleh kita kira ada berapa, tak ada. Hanya diketahui oleh Allah sendiri. Oleh Allah seorang saja yang tahu. Masing-masing punya nama dan pekerjaan sendiri-sendiri. Nama-nama itulah yang dihubungkan dengan pekerjaannya. Ya, nama-namanya diambil dari pekerjaan. Nah, dari nama pekerjaannya. Pekerjaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam keterangan para rasul ada banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu malaikat yang pekerjaannya membawa wahyu dari hadirat ilahi kepada para nabi dan rasul, dinamakan Ar-Ruhul Amin atau Jibril atau Ruhul Kudus. Ya, Jibril. Dua, membawa rizki kepada semua makhluk, dinamakan Mikail. Tiga, meniup trompet di hari kemudian, dinamakan Israfil. Empat, mencabut nyawa dari tubuh makhluk, dinamakan Izrail. Izrail ya. Lima dan enam, mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia, dinamakan Raqib dan Atid. 7 dan 8, menanyai orang-orang dalam kubur, dinamakan Munkar dan Nakir. 9, menjaga neraka, dinamakan Malik atau Zabaniyah. Ya, Malik atau Zabaniyah. Dan 10, menjaga surga, dinamakan Ridwan. Ya, inilah malaikat-malaikat as-sam'iyat. Ya, hal-hal yang kita dengar tentang malaikat, tapi kita tak tahu hakikat malaikat itu yang sebenar. Ya, bentuknya apa, tak tahu. Kita hanya tahu dari keterangan Al-Quran. Baik, itu saja yang boleh Ustazah jelaskan hari ini tentang malaikat ya. Esok sambung dengan tentang jin. Ya. Baik. Baca balik, pahami dan bagi tanda bagian-bagian yang dirasa penting ya. Ini macam ini nama malaikat ya. Bilangan malaikat ya. Okey. Baik. Syukran ala husni ihtimam wa ma'an fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.